Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Teori yang akan saya sampaikan adalah teori perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Supardi MM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuati dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen A1 Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Perilaku konsumen. Suatu studi mengenai bagaimana seseorang individu membuat keputusan untuk melokasikan sumber daya yang tersedia, waktu, uang, usaha, dan energi. Schiffman dan Kanok tahun 2008. Menurut Kotter dan Keller tahun 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari A. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya. 2. Sub-budaya. Masing-masing budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khususnya bagi anggotanya. Sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan geografis. 3. Kelas sosial. Pada dasarnya, masyarakat memiliki setara sosial, stratifikasi, serta tersebut kadang terbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. 1. Kelompok acuan. Beberapa kelompok keanggotaan adalah kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang serta terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. Dua, keluarga. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. 3. Status sosial. Kedudukan seseorang di masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang
memiliki kegiatan yang menghasilkan status dengan status sosial yang dimiliki seseorang di masyarakat. Dapat dipastikan ia akan mempengaruhi pola atau sikap orang lain dalam hal perilaku, terutama dalam perilaku pembelian. C. Faktor pribadi. 1. Usia dan tahap siklus hidup. 2. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. 3. Gaya hidup. 4. Kepribadian dan konsep hidup. 5. Faktor psikologis. 1. Motivasi. 2. Persepsi. 3. Pembelajaran. Dan 4. Keyakinan dan sikap. B. Atribut produk. Calder tahun 2007 menyatakan bahwa atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Sedangkan pengertian atribut produk menurut Fendi Ciptono tahun 2001 adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh pelanggan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Dua, fitur produk. Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk satu dengan produk-produk pesaing seperti yang dikemukakan oleh Calder dan Armstrong. Untuk mengukur variabel fitur produk, menurut Calder dan Keller terdapat 4 indikator, yaitu keragaman fitur, kualitas fitur, kepentingan fitur, dan kelengkapan fitur. 3. Desain produk. Desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan. Indikator yang akan digunakan untuk mengukur desain produk pada penelitian ini menurut Calder antara lain adalah A. Style, gaya. B. Durability atau daya tahan. C. Reliability, keandalan. Dan D. Conformance to specification, kesesuaian dengan spesifikasi. Klasifikasi produk. 1. Barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahan, terdapat 2 macam barang, yaitu A. Barang tidak tahan lama. Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali pakai. B. Barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang wujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. 2. Jasa, service. Jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual ke pelanggan. Promosi.
Promosi pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mendorong permintaan. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar, sasaran atau perusahaan dan pada produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan promosi: menginformasikan kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahukan pasar yang dituju tentang penawaran dari perusahaan, membujuk pelanggan. Sasaran promosi yang sifatnya membujuk umumnya kurang disenangi masyarakat umum. Demikian, promosi ini diarahkan untuk mendorong pembelian. Mengingatkan: promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk dalam masa kedewasaan produk. Modifikasi tingkah laku konsumen: promosi dilahirkan untuk merubah kebiasaan pembelian konsumen. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.